Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang surat penting turun lagi. Para KPM wajib tahu agar tidak menyesal. Bagi yang masuk data ini, segera datang ke bank sebelum tanggal 30 Juni tahun 2023. Nah, kira-kira bank yang dimaksud bank apa? Agar bansosnya tidak hangus. Nah, kira-kira surat penting yang turun ini terkait dengan bantuan apa, kemudian hal-hal apa yang harus dilakukan ke pihak bank penyalur sebelum tanggal 30 Juni supaya bansosnya tidak hangus. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, simak terus videonya. Jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang surat penting turun lagi. Para KPM wajib tahu agar tidak menyesal. Bagi yang masuk data ini segera datang ke bank sebelum tanggal 30 Juni tahun 2023. Agar bansosnya tidak hangus tentunya. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya ya sahabat YouTube. Nah, setelah di video kemarin saya menginformasikan terkait dengan surat pertama yang turun, yang sifatnya juga tidak kalah penting dengan surat yang akan saya bacakan pada video kali ini. Tentu di video sebelumnya surat penting yang turun itu terkait dengan pencairan dana PIP untuk SK pemberian PIP tertanggal 12 Mei tahun 2023. Ada sekitar 391.000 sekian siswa yang mulai dari jenjang SD sederajat hingga SMA, SMK sederajat ini cair bantuan PIP-nya dan bisa ditransaksikan atau bisa diambil bantuannya mulai tanggal 5 Juni mendatang. Adapun untuk tanggal Juninya itu proses transferring dana bantuan PIP dari rekening pemberi bantuan ke rekening para siswa-siswi ini sudah rampung dilakukan oleh pihak bank penyalur yaitu Bank BRI dan juga Bank BNI. Nah, itu surat penting yang saya bahas di video sebelumnya. Nah, pada video kali ini juga turun lagi surat yang tidak kalah penting terkait dengan bantuan PIP ya sahabat YouTube. Nah, surat ini dengan nomor 0930-LP.01.00/2023 tertanggal 19 Mei tahun 2023. Nah, surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia. Nah, isinya seperti ini. Dengan hormat kami sampaikan bahwa Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslabdik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menetapkan surat keputusan atau SK nominasi calon penerima program Indonesia Pintar atau PIP tahun 2023 peserta didik yang belum memiliki rekening simpel yang aktif pada jenjang sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, kemudian sekolah menengah atas atau SMA, dan sekolah menengah kejuruan SMK, kemudian pendidikan khusus, serta pendidikan kesetaraan sebagaimana terlampir. Nah, jadi isi dari surat ini bahwasanya pihak Puslabdik Kemendikbudristek ini telah menerbitkan SK nominasi calon penerima PIP tahun 2023 ya sahabat YouTube dengan tertanggal 12 Mei tahun 2023 SK-nya. Jadi surat ini terkait dengan para siswa-siswi yang masuk ke dalam SK nominasi. Jadi ada dua SK. Ada SK pemberian PIP ini khusus buat siswa-siswi yang memang sudah memiliki rekening simpel yang aktif dan bantuannya sudah cair. Kemudian ada SK yang kedua namanya adalah SK nominasi calon penerima PIP. Nah,
SK nominasi ini diperuntukkan bagi siswa-siswi yang masih belum memiliki rekening simpel yang aktif, yang mana mereka harus melakukan yang namanya aktivasi rekening simpel terlebih dahulu supaya bantuan PIP-nya bisa cair ya sahabat hidup. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, SK nominasi penerima PIP tahun 2023 dan data penerima PIP dapat diunduh melalui laman web aplikasi SIP Pintar pip.kemdikbud.go.id oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota, kemudian kantor cabang dinas, dan satuan pendidikan atau pihak sekolahan. Jadi yang saya maksud pada thumbnail video kali ini terkait dengan para penerima atau KPM atau siswa-siswi yang masuk data ini adalah data SK nominasi calon penerima PIP tahun 2023 yang bisa di-download oleh masing-masing pihak sekolahan melalui aplikasi SIP Pintar yaitu pip.kemdikbud.go.id. Kemudian hal yang kedua, peserta didik yang tercantum dalam lampiran SK nominasi penerima PIP tahun 2023 merupakan peserta didik kelas akhir dan kelas berjalan. Jadi ada kelas akhir yaitu kelas 6, kelas 9, kelas 12 atau kelas 13 yang SMK ya. Kemudian ada kelas berjalan. Nah, kelas berjalan ini ya kelas 1 hingga kelas 5. Kemudian kelas 7 hingga kelas 8, kemudian kelas 10 hingga kelas 11 ya. Nah, kemudian yang tercatat di data pokok pendidikan atau Dapodik, hasil pemadanan antara peserta didik pada Dapodik dengan DTKS dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE Desil 1. Kemudian poin yang ketiga, proses pembuatan rekening atas nama masing-masing peserta didik dilakukan oleh bank penyalur secara kolektif atau massal dan akan selesai paling lambat tanggal 29 Mei tahun 2023. Jadi tanggal 29 Mei kemarin pembukaan rekening secara kolektif atau burekol istilahnya oleh pihak bank penyalur itu sudah rampung diselesaikan ya, sudah selesai lah. Kemudian poin yang keempat, proses aktivasi rekening untuk kelas akhir yaitu kelas 6, kelas 9, kelas 12 ataupun kelas 13. Nah, ini dapat dilaksanakan mulai tanggal 30 Mei tahun 2023. Kemudian batas akhir waktu pelaksanaan aktivasi rekening untuk kelas akhir adalah 30 Juni tahun 2023. Jadi, untuk kelas akhir yang masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP ini, jadi bisa mulai melakukan aktivasi rekening simpelnya ke bank penyalur mulai tanggal 30 Mei tahun 2023 hingga tanggal 30 Juni tahun 2023. Itu batas akhirnya ya, tanggal 30 Juni tahun 2023 khusus untuk kelas akhir ya. Kemudian untuk proses aktivasi rekening kelas berjalan ya, kelas berjalan ini dapat dilakukan mulai tanggal 30 Mei tahun 2023. Kemudian batas akhir waktu pelaksanaan aktivasi rekening, jadi batas akhir pelaksanaan aktivasi rekening untuk kelas berjalan adalah tanggal 31 Desember tahun 2023. Jadi ini waktunya panjang untuk kelas berjalan ya. Jadi mulai tanggal 30 Mei hingga tanggal 31 Desember tahun 2023. Kemudian poin yang ke-8, peserta didik yang tercantum dalam lampiran SK nominasi wajib melakukan aktivasi rekening pada masa aktivasi yang telah ditentukan pada poin sebelumnya dengan mematuhi protokol kesehatan. Jadi kalau kelas akhir hingga tanggal 30 Juni, kalau kelas berjalan hingga tanggal 31 Desember tahun 2023. Poin yang ke-9, aktivasi rekening simpel dilakukan secara langsung oleh peserta didik atau orang tua atau wali. Kemudian dapat juga dilakukan secara kuasa oleh penerima kuasa, yaitu kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah yang bersangkutan di bank penyalur. Ketentuan atau tata cara aktivasi rekening tercantum pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Nomor 14 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan PIP. Kemudian poin yang ke-10, peserta didik yang telah melakukan aktivasi rekening pada masa aktivasi sebagaimana disampaikan di awal tadi, maka selanjutnya dapat ditetapkan sebagai penerima PIP yang tercantum dalam SK pemberian PIP. Jadi kalau sudah masuk SK nominasi, melakukan aktivasi rekening simpel, nanti akan terbit SK pemberian PIP. Nah, kemudian dana PIP akan disalurkan kepada peserta didik yang ditetapkan sebagai penerima PIP dalam SK pemberian PIP. Kemudian poin yang ke-11, peserta didik yang tidak melakukan aktivasi rekening sampai batas waktu yang telah ditentukan tadi, kalau kelas akhir hingga tanggal 30 Juni, kelas berjalan hingga tanggal 31 Desember tahun 2023, maka akan dibatalkan sebagai penerima PIP. Kalau dibatalkan berarti bantuan PIP-nya hangus ya sahabat itu. Kemudian poin ke-12, bank penyalur PIP untuk SMA, SMK, SMALB adalah Bank Negara Indonesia atau Bank BNI. Kemudian untuk jenjang SD, SMP, SDLB, SMPLB, paket A dan juga paket B adalah Bank BRI. Kemudian poin ke-13, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota, kantor cabang dan juga satuan pendidikan agar aktif memantau dan mendorong pelaksanaan aktivasi rekening agar tertib dan lancar di wilayah masing-masing. Dan poin yang terakhir, satuan pendidikan agar berkoordinasi lebih awal dengan bank penyalur terdekat untuk kelancaran proses aktivasi rekening supaya tidak terjadi miskomunikasi tentunya ya sahabat itu. Nah, jadi itu ya 14 poin penting dari surat yang turun terkait dengan pemberitahuan SK nominasi PIP tahun 2023 tertanggal 12 Mei tahun 2023, dan banyaknya siswa yang masuk ke dalam SK nominasi ini ada 69.398 siswa ya sahabat itu. Semoga saja anak sahabat YouTube semua salah satu yang ada di dalam SK nominasi penerima PIP di tanggal 12 Mei ini, sehingga bisa segera melakukan aktivasi rekening simpelnya untuk kelas akhir hingga tanggal 30 Juni, untuk kelas berjalan hingga tanggal 31 Desember. Ketika nanti sudah selesai melakukan aktivasi rekening simpel di bank penyalur, maka akan diterbitkan SK pemberian PIP. Nah, kalau sudah muncul SK pemberian PIP, nanti baru bantuan PIP-nya bisa dicairkan ya sahabat YouTube. Namun kalau hingga batas akhir waktu yang sudah ditetapkan tadi tidak melakukan aktivasi rekening simpel, maka bisa dipastikan bantuan PIP statusnya dicabut alias hangus ya sahabat YouTube. Oke, itu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat, dan sampai jumpa di video Diari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.